Bab 2338. Memberikan batu roh. Namun, melihat panasnya tungku obat, Nicholas Peng tiba-tiba menjadi sedikit lesu. Tidak, dia ternyata mulai memurnikan obat dengan bodoh. Bagaimana Eric Kin tahu bahwa dia bisa melakukan pemurnian obat? Apakah melalui pemurnian pil iblis sebelumnya? Selain itu, orang ini bukan tuannya sendiri, mengapa dia harus memanggil dirinya sendiri? Bukankah dia akan berpura-pura tidak bisa, atau menawar, setidaknya mendapatkan kembali batu abadi atau semacamnya? Akibatnya, dia tidak mendapatkan apapun dan kehilangan banyak rumput ajaib. Nicholas Peng menjilat giginya, yang sedikit sakit. Orang yang begitu pintar, mengapa menjadi seperti ini saat bertemu dengan Eric Kin? Tepat ketika Nicholas Peng memikirkannya, pola dewa dicetak pada posisi langit dan bumi yang sesuai dengan instruksi Eric Kin. Wush! Aura mistik meresap ke dalam 4 sisi. Semua orang merasa ada perubahan aneh di ruang pola dewa. Perubahan ini tak terlukiskan. Bagaimanapun, itu membuat mereka merasa bahwa dunia ini tampaknya menjadi kurang nyata. Di masa lalu, semua orang merasa bahwa ini adalah dunia biasa, sama seperti ruang di benua dunia dewa. Namun embos pola dewa ada di atasnya, sehingga ruang yang semula menjadi pola dewa terdistorsi. Ini merupakan awal dari pencabutan larangan tersebut. Semua orang sangat bersemangat. Nicholas Peng yang sembarangan memurnikan obat juga memiliki mata yang cerah. Namun, pertama kali mereka mencoba, memang akan selalu menghadapi banyak masalah. Ketika sebuah pola dewa digambarkan, kesenjangan antara satu sama lain tidak ideal dan kemudian rangkaian pola dewa terputus. Untungnya tidak ada ledakan Reiki, walaupun hasilnya hilang, untuk tidak terjadi hal yang tidak diperlukan. Setelah menggambarkan untuk waktu yang lama, baik Qin Xiao dan Alena Zeng sedikit lelah. Nicholas Peng buru-buru mengantarkan pil dewa. Melihat secercah cahaya, dia tidak terlalu peduli. Ketiganya menelan pil dewa, memulihkan energi dan terus mencoba. Hari berlalu dengan cepat. Beberapa orang mencoba total 3 kali, meskipun tidak ada yang berhasil, mereka semua merasa semakin dekat dengan pembentukan jalur. Ketika malam tiba dan rintik hujan turun, semua orang hanya bisa berhenti mencoba untuk sementara. Serpihan hujan dan salju di tempat pola dewa juga terkondensasi dari pola dewa. Sangat mudah untuk terganggu ketika menggambarkan saat ini. Nah, aku melihat kemajuanmu. Besok, kamu seharusnya bisa pergi tanpa kecelakaan. Di malam hari, Derian Oh yang datang tanpa diundang dan berjalan ke kediaman Eric Kin. Untuk kamu. Dengan itu, ia melemparkan tas penyimpanan kepada Eric Kin. Apa artinya? Eric Kin mengambil tas penyimpanan dan melihat-lihat, ada puluhan ribu batu roh di dalamnya. Tiba-tiba dia terpana. Batu roh terbaik berbeda dari batu roh biasa karena tidak hanya lebih besar dan murni dalam tekstur, tetapi juga mengandung reiki yang menakjubkan. Seperti batu roh biasa, kultivator perlu mengganti meridian dalam tubuh selama seminggu untuk menghilangkan kotoran. Tetapi batu roh terbaik yang diberikan Derian Oh yang kepadanya, reiki di dalamnya sangat murni dan dapat langsung diserap seperti reiki langit dan bumi. Batu roh jenis ini, para kultivator biasa enggan menggunakannya sehari-hari dan hanya menggunakannya saat menerobos atau dalam situasi pertempuran. Apa artinya Derian Oh yang memberi dirinya sendiri puluhan ribu buah? Ambillah dan jangan tanya kenapa. Ini adalah murid dari pola nasib sempurna, saat meninggalkan tanah pola dewa. Adapun alasannya, aku tidak ada pola nasib sempurna kental, jadi tidak tahu. Derian Oh yang melihat bahwa Eric Kin bingung dan dia memberikan penjelasan singkat. Kakak seperguruan, akankah kita bertemu lagi di masa depan? Sebelum pergi, Eric Kin tiba-tiba merasa sedikit menghela napas.
Meskipun dia tertangkap secara misterius pada saat itu, dia tidak sabar untuk membantai orang ini. Namun setelah lebih dari sebulan, pertumbuhannya dalam formasi juga meningkat pesat dan dapat terlihat dengan mata telanjang. Apalagi Derian O yang melakukan hal ini, itu juga aturan dari garis keturunan ini dan bahkan dia bisa membuat pola nasib sempurna, yang membuktikan bahwa Derian O yang telah menemukan orang yang tepat. Perasaan ini cukup aneh. Jika berjodoh, pasti akan berjumpa lagi, tetapi jika dirimu mendapatkan anggur yang baik dan mengadakan jamuan makan, akan lebih mudah untuk bertemu denganku. Derian O yang mengambil labu anggur, menyesap anggur dan tersenyum bebas. Hidungku itu dilahirkan untuk menemukan anggur. Dimanapun ada anggur yang enak, kamu dapat menemukanku. Kakak seperguruan, aku mendapat hadiah labu anggur dari seorang teman, yang tidak buruk. Melihat bahwa labu anggur Derian O yang juga merupakan barang tua, Eric Kin berpikir sejenak, mengeluarkan anggur pahit yang didapatnya dari Pak Bir tahun itu dan memberikannya kepada Derian O yang rasanya enak, mirip dengan anggur dewa. Mata Derian O yang menyala dan setelah menyesap, dia menganalisis. Labu anggur ini juga bagus. Meskipun ini adalah produk biasa, ini dibuat dengan sangat indah. Jelas itu juga dibuat oleh seorang pecinta anggur. Sepertinya kamu juga memiliki teman yang memiliki temperamen yang mirip denganku. Aku menerima benda ini. Meskipun itu bukan senjata roh, kita tidak harus menggunakan senjata roh di garis keturunan pola dewa kita. Ngomong-ngomong, Nak, aku kebetulan akan memberitahumu sebuah trik untuk hadiah dari pemberian anggurmu. Kamu lihat baik-baik ya. Derian O yang tersenyum, lalu dia menggambar garis-garis di udara goresan demi goresan, membuat pola dewa. Jelas, ini untuk menjaga Eric Kin dan memperlambat gerakannya. Ketika beberapa pola dewa sudah jadi, Derian O yang mengulurkan tangannya dan menepuknya. Tiba-tiba semua pola dewa terbang keluar dan mendarat di labu fana. Tapi ketika cahaya itu melintas, labu itu dipenuhi cahaya Reiki, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata spiritual. Ini untuk mengubah teksturnya sendiri dengan pola dewa. Kakak seperguruan, apakah ini teknik prasasti yang beredar di zaman kuno? Mata Eric Kin sedikit cerah dan dia juga melihat petunjuknya. Memang benar kreasinya sendiri tidak memenuhi syarat, tetapi perubahannya lebih sederhana. Bahkan, Eric Kin memikirkan cara yang lebih sederhana. Sulit untuk mengubah banyak hal, jadi dia bisa mulai dengan alat roh. Menuangkan artefak roh dan bahkan barang dewa dengan pola dewa, apakah mungkin untuk meningkatkan kualitas senjata berharga ini? Teknik pola dewa kami jauh lebih maju daripada prasasti biasa. Derian O yang tersenyum dan berkata, prasasti itu diukir ke dalam senjata berharga, tapi pola dewa kita sekali lagi ditingkatkan ketika senjata berharga telah selesai. Barulah meningkatkan kualitas kekuatannya. Tapi ketika aku sedang mendemonstrasikan, dirimu dapat memikirkan hal ini, yang membuktikan bahwa aku tidak mengajarkannya dengan sia-sia. Di sekte formasi iblis, kamu dapat melakukan lebih banyak hal dengan pola dewa. Ada lebih banyak efek magis. Dirimu bisa memikirkannya sendiri nanti. Leluhur formasi iblis juga berharap generasi muda bisa mengambil jalan yang berbeda. Oke, aku akan pergi juga. Aku harap ketika kita bertemu lain kali, kamu bisa memajukan nama baik dari garis keturunan murid keempat. Setelah meninggalkan sepatah kata, Derian O yang tersenyum dan minum saat dia terjun ke malam hujan. Namun, saat hujan deras pola dewa menimpanya, tetapi mereka semua menghindar, tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Jalan pola dewa. Eric Kin juga menarik napas dalam-dalam. Meremas tas penyimpanan di tangannya. Pada hari kedua, Eric Kin datang ke gunung rendah lebih awal dan Qin Xiao dan Alena Zheng tiba hampir bersamaan.
Namun Eric Kin terdiam. Nicholas Peng tampak tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak mengubah posisi duduknya. Bersambung. Bab 2339. Hubungan penguncian pola dewa. Nicholas Peng duduk di sini sepanjang malam. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Betapa kurangnya rasa aman orang ini sebenarnya. Seolah dia takut mereka bertiga akan meninggalkan dia. Setelah mengabaikan Nicholas Peng, Eric Kin dan yang lainnya terus berusaha menggambarkan pola dewa. Dengan pengalaman kemarin, kali ini kecepatan penggambaran 3 orang meningkat. Qino Xiao dan Alena Zeng, yang telah puluhan tahun berkecimpung di negeri pola dewa, mampu menggambarkan pola dewa pola nasib mereka dengan begitu lancar. Sedangkan untuk Eric Kin, ada bantuan mata dewa yang dapat membuat pola dewa menjadi lebih kontras, sehingga lebih praktis. Kali ini, hanya dalam satu pagi, mereka mencoba 2 kali dan semuanya jatuh di langkah terakhir. Pada siang hari, semua pola dewa memadat dan membentuk lingkaran. Garis-garis itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti fajar pagi, menyebar di seluruh negeri pola dewa. Keempat orang yang bermandikan cahaya melihat bahwa jalan kosong yang aman muncul di depan mereka. Mereka melihat aura spasial yang beredar di lorong itu dan reiki dunia dewa perlahan memancar dari sisi lain. Berhasil. Wajah Qino Xiao memerah karena kegembiraan. Alena Zeng juga tersipu dan tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Keduanya terkurung selama beberapa dekade dan terus mencari jalan kembali. Tetapi keduanya gagal hampir putus asa. Alhasil, dengan bantuan Eric Kin, mereka benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan selama lebih dari sebulan. Perasaan ini sekarang membuat mereka seperti sedang bermimpi. Eric Kin juga sedikit linglung. Itu berhasil. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar awalnya. Dia akan terjebak selama 100 tahun dan dia siap untuk belajar pola dewa untuk waktu yang lama. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia sudah bisa meninggalkan tanah pola dewa. Namun, aturan garis keturunan formasi iblis adalah memaksa kultivator untuk mencapai batas bakatnya. Apakah dia berhasil melakukannya? Jika ya, apa maksud batu roh yang diberikan kepadanya oleh Derian Ouyang? Meskipun ada perasaan samar di hati aku bahwa masih ada beberapa hal yang belum dia ketahui, lorong kosong di depannya adalah nyata dan tidak ada kelainan setelah mata dewa memindainya. Tidak peduli ide apa yang diwarisi dan dibuat oleh formasi iblis, dia harus keluar terlebih dahulu sebelum memikirkan lebih lanjut. Dari pergi ke partai Jihuo hingga sekarang meninggalkan tempat pola dewa, butuh waktu lebih dari 2 bulan. Eric Kin tidak lupa bahwa kesulitan mencampur darah di tubuh Yulita Zhu dapat diselesaikan dengan pergi ke pesta apoteker dan mencari darah Suzaku. Dan perjamuan apoteker Austronesia hanya 10 hari lagi dari sekarang. Dan waktu berhasil terkejar. Haha, setelah aku kembali, aku harus makan dan minum, lalu memanggil temanku untuk mabuk-mabuk bersama. Qino Xiao tertawa. Aku ingin melihat sekte, Master Guru selalu dalam kesehatan yang buruk. Aku berharap bahwa pola dewa yang aku pelajari dapat menyingkat beberapa formasi khusus dan membantunya. Alena Zeng menyeka matanya. Singkatnya, walaupun nanti kita akan berpisah satu sama lain, kita tidak boleh melupakan perasaan kita satu sama lain selama ini, saling membantu dan berjuang untuk satu sama lain. Setiap kali kalian mengirimkan transmisi suara, aku, Qino Xiao akan langsung tiba. Qino Xiao menatap Eric Kin dan Alena Zeng dengan serius. Kakak seperguruan Xiao, aku juga. Tentu saja, Eric Kin juga tersenyum. Meskipun Eric Kin dan keduanya baru mengenal tidak lama, hubungan dan pemahaman ketiganya telah baik selama lebih dari sebulan. Meskipun tidak banyak formasi iblis di baris ini, mereka sangat dekat satu sama lain, seperti kakak seperguruan yang dirindukan Eric Kin.
Adapun slip giok transmisi suara masing-masing sudah dipertukarkan dan masih terukir slip giok pola dewa khusus, jangkauan transmisi suara jauh melebihi yang lain. Transmisi suara juga sangat nyaman jika ada sesuatu yang harus dilakukan setelah ketiga orang tersebut pergi. Melintasi saluran luar angkasa, sesuai dengan urutan yang disepakati sebelumnya, Qin Xiao berjalan di depan, diikuti oleh Alena Zheng, Nicholas Peng di urutan ketiga dan Eric Qin di belakang barisan. Sesyah. Kekosongan itu stabil dan tidak ada bahaya retakan. Beberapa orang memasuki lorong satu demi satu. Eric Qin hanya merasakan perubahan cahaya dan bayangan di depan matanya dan terbang melintasi lorong yang penuh warna. Dengan pengalaman sebelumnya berjalan melalui kehampaan di dalam gua, pemandangan ini tidak mengejutkannya. Itu hanya terbang ke dalamnya. Nicholas Peng di depan, dia masih bisa melihatnya, tetapi Qin Xiao dan Alena Zheng sudah menghilang. Dan pada saat yang sama Eric Qin tenggelam ke dalam lorong kosong. Terjadi perubahan mendadak di tempat pola dewa. Dunia terpelintir dan pola dewa yang aneh tiba-tiba muncul dalam kehampaan, bergetar dan berkedip satu persatu, membebaskan diri dari batasan ruang. Sesiu. Pola-pola dewa ini terhubung dalam satu garis, seperti rantai dan mengikuti Eric Qin ke dalam saluran kosong. Apa ini? Merasakan suara abnormal yang datang dari bagian belakang lorong, Eric Qin menoleh ke belakang dan matanya beralih. Puluhan pola dewa, seperti ular kecil, terus-menerus melintasi lorong dan mendekati diri mereka sendiri. Dari mana pola dewa ini berasal dan untuk apa? Oh, anak ini telah melakukan semua hal buruk, mungkin itu menyebabkan beberapa masalah, aku harus menjauh darinya. Nicholas Peng juga melihat tali pola dewa ini di depan. Eric Qin juga mengerutkan kening. Dia juga melihat bahwa pola dewa tampak agak tidak ramah. Apakah akan menangkapnya kembali? Tapi garis keturunan formasi iblis, bukankah semuanya berjalan sesuai keinginan? Dan Derian O yang juga mengatakan bahwa setelah dia pergi dari sini tahun itu, situasi ini tidak terjadi. Apakah karena dia mendapat warisan dari murid keempat formasi iblis? Alhasil, saat rangkaian pola dewa mendekati Eric Qin, kekosongan pun bersuara. Riak aneh, bergerak dengan ganas ke segala arah. Untuk sesaat, sepertinya seluruh ruang telah membeku. Jangankan Eric Qin, bahkan Nicholas Peng, yang sangat ingin menjauh dari Eric Qin, tidak bisa bergerak sama sekali. Gawat. Eric Qin menghela napas dalam hati, situasi ini akrab bagi dirinya sendiri, ini adalah adegan waktu membeku setelah penggunaan jurus jari suci. Setelah itu, Eric Qin melihat pola dewa berputar dan salah satu ujungnya mengenai dirinya sendiri. Ujung satunya yang terlempar keluar, secara kebetulan, menempel di tubuh Nicholas Peng. Sama seperti pola dewa yang melekat pada mereka berdua, waktu mulai mengalir lagi. Eric Qin hanya merasakan kekaburan di depannya dan kemudian terbang keluar dari lorong kosong. Dengan dua suara keras, dia dan Nicholas Peng sama-sama berada di salju putih. Wilayah utara, di sini adalah wilayah utara. Nicholas Peng terhuyung-huyung berdiri, melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Eric Qin mengerutkan kening. Setelah meninggalkan lorong kosong, pola dewa yang menabraknya sebelumnya menghilang. Haha, aku mengerti, dari mana kita ditangkap, teleportasi akan kembali ke tempat itu pula. Nicholas Peng tiba-tiba tersenyum, teman seiman Qin, coba lihat, ada jejak formasi yang tidak jauh dari sana. Tak perlu dikatakan, Nicholas Peng, Eric Qin juga memerhatikan, ada lingkaran kompleks embos pola dewa di tanah, yang perlahan padam. Ini seharusnya formasi Chuan Song yang mengarah ke tanah pola dewa. Eric Qin berpikir dalam hatinya dan menggerakkan mata dewanya dan dia mengingat jejak pola dewa ini dengan kuat.
Derian Oh yang mengatakan bahwa cara untuk kembali tersembunyi dalam proses mereka pergi. Jelas, dia mengacu pada pola dewa ini, jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar 30 atau 40. Bersambung.